mengawali Iya. proses bisnis talk kita. Boleh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Dadang. Ya, Terima siang, kasih Bu. sekali loh Pak. Ini kesempatan langka kita bisa ketemu nih, walaupun setiap orang mungkin sebelumnya berpikir bahwa untuk belajar sesuatu, untuk mengerti sesuatu kita butuh meluangkan waktu, itu pasti. Tapi mungkin kalau nggak ada corona kita masih berpikir kita harus bertemu di sebuah tempat, dan pada saat corona kemarin mungkin semua orang berpikir bahwa waduh gimana nih pekerjaan saya nih seorang marketing, padahal kita nggak boleh keluar rumah. Padahal yang namanya marketing itu selalu identik dengan bertemu orang dan kita keluar rumah. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa dengan seseorang yang luar biasa dalam kondisi apapun, membuktikan bahwa Pak Dadang di era Winham ini menjadi yang terbaik di era ya Pak. Selamat sekali lagi Pak, congrats Pak. Bapak dan tim luar biasa sekali ya, bisa memimpin era, sehingga di saat seperti ini pun Pak Dadang ingin berbagi tips kepada kita bagaimana nih era Winham bisa memenangkan pertandingan, sekalipun banyak orang yang saat ini berpikir bahwa tidak ada jalan lain nih untuk seorang marketing, karena saya tidak bisa pergi, karena saya tidak bisa bertemu dengan orang lain. Tapi hari ini Pak Dadang membuktikan dirinya bahwa Pak Dadang bisa melewati semua itu dan maju sebagai pemenang. Kita mau belajar dari Pak Dadang. Pak, terima kasih ya Pak mau berbagi dengan kita semua ya Pak ya. Iya, Bu, semoga sama-sama. ilmunya bisa diterapkan oleh kita semua. Amin. Dan kita semua bisa sukses seperti Pak Dadang. Amin. Tanpa panjang lebar, silahkan waktunya Pak Dadang untuk Oke. sharing. Thank you Bu Christine, Pak Ken. Iya, Pak. Ya. Kita mulai aja ya. Ya, oke Pak. Oke. Ini minggu lalu nih khusus nih buat Pak Ken, saya dikirim ke Dubai nih sama Pak Ken nih buat foto. Oke, kita mulai aja ya. Sebentar. Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi, oh ini salah nih, sebentar ya teman-teman. Sorry, saya salah share screen-nya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk saat ini bisa dibilang 2% penjualan properti atau dari agen properti itu pada follow up pertama. Kemudian 3% transaksi itu dibuat pada follow up kedua. 5% transaksi dibuat pada follow up ketiga. 10% baru pada follow up keempat. Dan yang paling besar yaitu 80% transaksi itu dibikin pada follow up yang ke-5 sampai ke-12. Ya. Nah, jadi pada siang hari ini selama 30 menit ke depan ya, kita mau sharing sedikit tentang follow up ya, sesuai dengan judulnya The Fortune is in the Follow Up. Jadi follow up ini merupakan salah satu bagian terpenting yang membedakan seorang agent yang hebat dengan seorang agent yang biasa-biasa saja. Ya. Nanti kita akan lihat detailnya dari materi-materi di bawah ini. Nah, oke, sorry ini agak kebalik-balik dikit ya. Sesuai dengan statistik yang terjadi saat ini, 48% dari agen properti itu tidak pernah melakukan follow up. Sedangkan 25%-nya hanya melakukan 2 kali follow up, kemudian stop berhenti. 12%-nya melakukan 3 kali follow up, kemudian berhenti. Dan sisanya 10% melakukan 3 kali follow up, kemudian berhenti. Padahal di statistik tadi,
bahwa jelas-jelas disebutkan 80% penjualan itu terjadi pada saat follow up ke-5 sampai ke-12. Sedangkan rata-rata statistik, agen itu hanya melakukan follow up sekali sampai maksimal 3 kali. Kemudian menyerah, berhenti. Gitu. Jadi seorang agent yang hebat itu sebenarnya ditentukan daripada ketahanan untuk terus persisten melakukan follow up. Asal dilakukan secara sistemik gitu, secara profesional, ya. Kita jangan beranggapan bahwa punya pikiran negatif, oh kalau saya follow up kemudian tidak direspon, mungkin prospeknya itu tidak berminat dengan proyek ini misalnya. Jadi kita mesti punya pikiran positif, ya. Oke. Nah, untuk saat ini contohnya, sebenarnya adalah waktu yang paling bagus untuk melakukan follow up. Kenapa? Karena orang-orang sedang berada di rumah, semuanya work from home, kemudian posisinya lagi santai. Tiap hari cuma kerjanya apa? Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, nonton TV, ya. Mungkin drama Korea misalnya yang lagi banyak disukai. Jadi, kalau kita melakukan follow up saat ini, mestinya anytime, nggak Senin, nggak Selasa, nggak Sabtu, nggak Minggu, semuanya hari baik. Dan semua mestinya direspon dengan baik. Yang tadinya mungkin kalau mereka lagi kerja, kalian telepon bisa mungkin hanya 2 menit, 5 menit, sekarang setengah jam aja kalian bisa ngobrol panjang lebar dengan kita punya customer. Jadi, manfaatkan kesempatan sekarang ini untuk melakukan follow up, terutama buat teman-teman yang sudah komunikasi dengan customer dan yang sudah cukup lama punya hubungan baik dengan customer. Nah, untuk Ruko Elif Alam Sutra, ya kemarin sudah launching, ya kemudian update per hari ini dari Pak Ken, tinggal sisa 5 unit, kemudian 2 unit juga sudah di hold, berarti sisa tinggal 3 unit. Ya, jadi bayangin, dari total kalau nggak salah 41 unit ya, itu sold, tinggal sisa 3 unit aja, hebat banget gitu. Kondisi seperti sekarang, ya. Jadi buyernya tidak survei, tidak visit lokasi, hanya mungkin presentasi dari marketingnya lewat telepon, misalnya atau lewat WhatsApp ya, dan bisa terjadi transaksi. Ini hebat sekali. Saya melihat bahwa keberhasilan daripada Ruko Elif Alam Sutra ini karena kebanyakan ya pembelinya adalah investor. Ya. Kemudian mereka kan biasanya kalau investor itu bisa personal decision, nggak perlu diskusi lagi dengan pasangan mereka. Bahkan mungkin kadang-kadang mereka juga nggak perlu diskusi sama istri atau suaminya. Dan mereka biasanya rata-rata punya cash flow. Gitu. Jadi kenapa Ruko Elif Alam Sutra bagus banget. Dan ini masih ada kesempatan buat teman-teman yang lain karena masih ada sisa 3 unit. Mungkin setelah selesai sesi ini kalian bisa langsung share ya dan tawarkan Ruko Elif Alam Sutra ke customer masing-masing. Oke. Untuk apabila misalnya kita pertama kali terima leads ya, lead itu prospek ya, sama aja ya, calon customer lah. Ya. Apabila misalnya kita melakukan kegiatan promosi melalui digital nih, ambil contoh kita iklan di portal properti rumah.com, rumah123, atau mungkin kita posting di Facebook kita, atau di Instagram kita, atau mungkin di website kantor, atau website dari master franchise, itu begitu pertama kali terima leads, ya namanya lead atau prospek, ya tujuan pertama kali adalah untuk mendapat respon. Jadi semua nanti ada tahapannya dan ada tujuannya. Jadi tujuan utama untuk new leads adalah untuk kita dapetin respon. Ya, kalau misalnya ambil contoh, kita telepon, dapetin lead, misalnya dia email kita.
atau WA atau SMS. Kemudian kita telepon, tidak diangkat. Kita mesti positive thinking. Oh, mungkin lagi nyetir. Ya, karena apa? Pada saat dia request ke kalian, mungkin beda waktu sudah 5 menit, atau mungkin 15 menit, atau 30 menit, atau mungkin sudah lebih dari 1 jam. Jadi, aktivitas atau kegiatan dari prospek ini udah berbeda. Yang tadinya dia pengen cari info, misalnya mengenai Rukolit Alam Sutra, sekarang dia udah ada aktivitas lain, mungkin lagi mandi, mungkin lagi makan, mungkin lagi olahraga. Jadi kita mesti positive thinking. Ya, coba telepon lagi. Ya, jadi kita harus attempt, terus mencoba untuk sampai kita mendapatkan respon. Ya. Dan jangan hanya 1-2 kali. Ya, kalau misalnya belum dapat respon 5 atau 6 kali, nggak apa-apa. Besok kita bisa coba lagi. Ya, kecuali kalau kita dapat respon jawabannya no, udah, itu artinya stop gitu ya. Tapi kalau belum ada, nggak apa-apa, kita coba terus. Ya, itu baru pertama new leads ya namanya. Kemudian, nah ini ya statistiknya adalah kalau kita melakukan 1 kali percobaan, itu keberhasilan kita baru 48%. Kalau 2 kali, keberhasilan kita baru 70%. Ketiga kali kita mencoba kontak, keberhasilan kita 80%. Ya. Dan yang ke-6 kali baru keberhasilan kita bisa sampai 93%. Jadi ini ada statistiknya. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya baru 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak direspon, nggak diangkat, gitu ya, coba lagi dan coba lagi. Karena statistiknya ada bahwa justru ke-6 kali responnya justru paling bagus. Nah, kemudian yang kedua, setelah dapetin respon, ya, berarti kita sudah bisa ngobrol, bicara dengan leads-nya. Ya, tujuan utama kita apa? Tujuannya adalah untuk buat appointment, misalnya untuk showing, atau misalnya melihat ke marketing gallery, atau bisa melihat show unit, ya. Jadi lebih ke meeting, ya, bikin appointment untuk meeting, untuk ketemu. Jangan sekali-sekali mencoba untuk closing melalui telepon, apalagi ini leads kita nggak kenal sama sekali, ya. Tiba-tiba nanya harga, tiba-tiba kita coba untuk deal-in, nggak bisa, ya. Karena properti itu termasuk salah satu produk yang tidak bisa dijual secara online sebenarnya. Kita tetap harus offline, harus ketemu sama orangnya. Orang itu, karena apa? Properti itu kan mungkin seumur hidup dia sekali mau beli. Bisa aja showing-nya bukan hanya sekali, bahkan bisa 2 kali. Yang pertama dia datang sendiri. Kedua dia bisa datang sama istri. Ketiga mungkin sama anak. Mungkin ke-4 kali dia bisa sama saudara-saudaranya bisa lihat lagi. Jadi, tapi ada juga sih memang banyak yang 1 kali showing aja sudah cukup. Ya. Jadi tujuannya ingat bahwa setelah kita dapat respon, kemudian komunikasi, ngobrol panjang lebar, tujuan utamanya ingat, dapetin appointment. Jadi apabila kalau teman-teman misalnya begitu telepon, "Hey Pak, lagi tawarin apa namanya, langsung kalian perkenalkan diri, kemudian lead-nya udah langsung aja, "Dang, saya bisa nggak ya besok hari Sabtu jam 10 saya visit show unitnya." Selesai tugas kalian. Ya, jangan diajak ngobrol panjang lebar lagi, udah selesai. Karena apa? Tujuannya adalah bikin appointment. Ya. Kemudian next, kalau kita udah meeting, apalagi kita udah showing ya, lihat show unit. Tujuannya apa? Ya untuk ambil NUP atau booking fee ya untuk customer-nya transfer gitu ya. Materi ini cukup panjang lebar, jadi nanti kita nggak akan bahas setiap topik detailnya, kita lebih fokus ke follow up-nya. Kemudian untuk follow up sendiri, ya. Follow up ini bisa dilakukan saat sebelum showing ataupun setelah showing. Kalau setelah showing dia belum closing, belum transfer booking fee, mau nggak mau ya kita follow up lagi. Ya, jadi follow up itu poinnya adalah kita nurture lead. Nurture itu artinya kita menyirami
menyirami untuk supaya ada progres. Yang tadi misalnya dingin, ya kita siramin supaya jadi warm, supaya jadi hangat. Yang udah hangat, udah cukup tertarik, kita siramin lagi, kita kasih progres, kasih promo-promo, supaya bisa jadi hot atau panas. Ya. Yang udah hot juga tetap kita follow up lagi, supaya apa? Supaya transfer NUP atau booking fee. Jadi itu adalah tujuan daripada follow up ya. Nah, ini adalah buyer pyramid ya. Buyer pyramid ini kalau misalnya kita punya 100% customer ya. Yang 3% ini adalah yang super hot. Yang kalau misalnya showing ya, ini 3% langsung dia bisa di-set langsung beli. Ya. Ini adalah 3%. Kemudian yang 17% ya, 17% ini lagi masih mencari-cari informasi. Bandingin, oh ini kalau saya ruko Elif atau saya beli ruko di proyek yang lain ya. Ya, mungkin dia bandingin bukan hanya kedua proyek, bahkan mungkin bisa 3 sampai 5 proyek, atau bahkan kalau dengan secondary ruko bagaimana? Ya, ini adalah jumlahnya 17%. Jadi tugas teman-teman adalah meyakinkan agar misalnya beli ruko Elif, ya, tetap dengan logika. Kenapa ruko Elif lebih bagus daripada proyek-proyek yang lain? Kemudian yang 20% ini problem aware, ya. Dia udah ngerti, dia tuh investor, dia perlu untuk uangnya diinvest ya supaya dia dapat hasil investasinya. Tapi dia belum mencari, ya. Dia akan berminat kalau kita tawarin, Pak, ini ada ruko Elif nih, bagus banget, sekarang lagi showing, lagi kondisi begini aja, sudah 90% sold out gitu. Nah, kalau kita kasih info yang tadinya dia nggak tahu jadi tahu, dia akan berminat kemungkinan. Ya, itu jumlahnya cukup besar ya. Tadi sekitar 20%. Dan yang paling besar 60% ya. Ini dia not problem aware gitu. Jadi dia punya duit misalnya, tapi dia nggak tahu uangnya masih taruh di deposito atau di tabungan atau mungkin di bentuk yang lain gitu ya. Dia belum sama sekali belum berminat untuk investasi di properti, apalagi di ruko misalnya, belum gitu. Nah, tugas kita sebagai agen properti adalah mengedukasi sesuai dengan tingkatan daripada customer ini, ya. Jadi setiap tingkatan ini cara educate-nya berbeda-beda, jangan dibalik-balik, ya. Oke. Ya, ini konsepnya dari lead nurturing ya. Jadi educate, kemudian menginform, engage ya. Akhirnya kalau dia udah antusias gitu, bisa convert untuk kita tarik booking fee atau closing fee-nya. Ini adalah konsep dari lead nurturing. Nah, kemudian teman-teman mesti perhatiin bahwa setiap kali kalian follow up itu ada masa-masa peak-nya. Peak-nya bahwa customer itu berminat. Ya, masa-masa peak itu masa-masa paling tinggi, paling dia gampang untuk diminta untuk transfer. Nah, masa-masa seperti ini pendek. Jadi teman-teman harus manfaatin sebaik-baiknya. Kalau dia sudah berminat, buru-buru misalnya habis showing nih misalnya. Habis showing langsung buru-buru duduk terus ditanyakan, dikonfirmasi, oh unit Ibu yang disuka ini ya, misalnya yang corner gitu, yang harganya misalnya 4M, ya langsung aja dimintain KTP ya, untuk kemudian sama kartu kreditnya untuk booking fee gitu. Jangan dibiarkan customer-nya pulang, kemudian karena kalau dia udah pulang nanti ngobrol lagi dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman gitu, sudah berbeda lagi, ya. Nanti, aduh ngapain kamu beli ruko Elif, mendingan beli ruko di samping saya nih, ada lagi jual murah, dia orang ownernya BU banget nih, ya. Jadi udah berubah. Jadi
masa peak seperti itu teman-teman harus manfaatin sebaik-baiknya. Dan masa peak ini cukup banyak ya, bukan hanya sekali, ya bisa berkali-kali. Nah, karena itu kita perlu follow up. Kalau misalnya next ada promo lagi, itu dia bisa peak lagi, ya tergantung penerimaan dari customer ini. Dan bagian terpenting dari seorang agen properti saat melakukan follow up adalah antusias. Ya, karena yang dijual adalah kalian sendiri sebagai agen properti, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menjual sesuatu properti atau misalnya ambil contoh project ya, Ruko Elif Alam Sutra misalnya kita harus betul-betul believe bahwa kita believe dengan projectnya, ini projectnya konsepnya bagus banget, harganya bagus ya, developernya terpercaya, pasti dibangun ya. Dan jadi kita betul-betul believe, kita percaya banget, istilahnya saya pun akan invest gitu. Apalagi kalau kalian benar-benar invest, udah total. Kalau kalian sudah betul-betul percaya terhadap believe terhadap project ini, itu saat kalian ngobrol dengan customer, wah itu udah oke banget. Itu kayak seolah-olah kayak magnet. Apapun yang kalian sampaikan dengan antusias, customer akan menerima dengan baik dan dia pasti akan antusias juga, ya. Nah, saat melakukan follow up, ingat setiap follow up itu kita harus persiapin. Kita mau follow up ini untuk apa? Jangan sampai kita telepon-telepon aja customer, tapi tanpa kita bahan apa yang akan dibicarakan, apa triggernya, ya, untuk membuat customer-nya berminat. Jangan ya saya telepon deh customer gitu, tapi begitu udah ngobrol-ngobrol, apa yang mau dibicarakan nggak ada. Jadi teman-teman harus persiapkan materinya saat melakukan follow up, ya, karena follow up itu kan bukan hanya sekali, beberapa kali. Jadi setiap kali follow up harus ada, oh, follow up pertama kita mau ngobrol ini, follow up yang kedua mau ngobrol ini, terus gitu. Ya, jadi kesempatannya buat teman-teman ini ada di follow up. Jadi mestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kalian follow up-nya misalnya seperti tadi statistik bahwa hanya 3 kali kemudian kalian menyerah, dan misalnya juga kalian punya asumsi bahwa oh ini customer-nya nggak punya duit sih ya, gitu misalnya. Jadi kalian udah males follow up. Kalau kalian udah punya pikiran seperti itu, udah pasti otomatis kalian nggak akan follow up. Kecuali kalian didukung dengan fakta yang benar. Oh, setelah kalian cek ternyata benar, ini dia agen properti juga, cuma tanya-tanya doang gitu. Jadi teman-teman mesti manfaatkan ya kesempatan kalian untuk closing atau transaksi di properti itu ada di follow up. Semakin banyak kalian melakukan follow up, kesempatan kalian untuk closing semakin besar. Ya, jadi kita sebagai seorang agen properti yang profesional, ya, kita mesti prepare ya, apapun pada saat kita melakukan follow up, kita persiapkan sebaik-baiknya. Ya, jadi setiap kali kita melakukan follow up, ya, semua materi kita siapin, brosurnya kita udah siapin, udah print press list-nya, ya, mungkin layout-nya, posisi posisi unitnya, yang mana favoritnya kita udah tahu. Jadi benar-benar saat kita melakukan follow up, apapun pertanyaan customer kita bisa jawab dengan cepat, nggak pakai nunggu pakai lama, apalagi kita nggak tahu. Jadi kita betul-betul kalau misalnya kita mau customer kita percaya sama kita mesti siap ya. Terhadap project yang kita tawarkan, kita harus 100% menguasai. Di samping itu kita perlu bahan untuk mengetahui juga produk-produk lain di sekitar project tersebut. Karena biasanya customer bukan hanya nanya project ini aja, tapi dia juga akan bandingkan dengan project-project sekelilingnya. Jadi kalian tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, teman-teman harus punya sikap yang positif setiap kali kalian melakukan follow up, ya.
dan harus selalu antusias. Ya, seperti tadi, jangan pernah kita akan melakukan follow up itu sudah, waduh, ini jamnya jam makan siang ya, nanti customer-nya lagi makan nggak ya? Atau misalnya sudah jam 6 sore, nanti dia lagi di mobil, nanti dia keganggu nggak ya saya telepon? Jadi kalian harus punya sikap yang positif. Selalu kalian punya positive thinking bahwa kalau kalian telepon, pasti customer akan angkat dan responnya akan bagus. Jadi mulai dari positive mindset dari kita dulu. Dan setiap kali teman-teman melakukan follow up harus punya nilai atau punya value. Jangan kita melakukan follow up yang sama lagi. Misalnya kita udah presentasi, sudah showing, ya, kemudian ditanya selalu, Pak, kapan booking fee, Pak, kapan transfer, gitu. Jangan yang sama, tapi selalu berikan value yang berbeda setiap kali. Dan value itu teorinya adalah ada yang namanya scarcity. Jadi scarcity itu prinsipnya adalah FOMO, fear of missing out. Jadi customer itu kalau dia merasakan sesuatu yang painful, yang menderita gitu ya, dia akan merasakan 2 kali lebih sakit daripada kalau dibandingkan dengan kalau kita iming-imingi dengan hal yang positif, ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi ambil contoh ya, misalnya kalau NUP nih, unitnya tinggal 10 gitu, ya. Berarti customer itu merasakan bahwa dia itu, wah tinggal 10 ya, kalau saya nggak buru-buru ambil, nanti saya nggak akan dapat gitu. Jadi dia merasa urgensi, ketergesa-gesan untuk segera action. Kalau nggak dia akan rugi. Nah ini psikologinya, ya. Jadi karena keterbatasan daripada supply-nya, maka akan meningkatkan ketertarikan daripada proyek tersebut. Ya. Jadi seolah-olah ini sangat bernilai, ya, eksklusif juga, ya. Karena itemnya itu sedikit misalnya. Ya, jadi karena sedikit jadi nilainya bertambah. Kemudian juga membuat urgensi gitu. Membuat kayaknya seolah-olah saya harus segera bertindak nih, dan membuat antusias daripada customer terhadap promosi ini. Itu adalah prinsip daripada scarcity. Ya. Dan urgensi ini paling bagus kalau ada diberikan instruksi untuk bagaimana customer itu merespon. Gitu. Jadi jangan hanya kasih urgensi, tapi habis itu udah didiemin aja. Jadi kalian harus tahu ada namanya call to action, bagaimana dia untuk merespon. Jadi pola pikir manusia itu seperti ini, dia akan memblok itu sesuatu hal yang urgent gitu, sampai dia mendapatkan instruksinya, dia harus ngapain sih. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada scarcity. Jadi misalnya kayak tadi ya, limit unitnya terbatas, ya. Kemudian jumlahnya terbatas. Kemudian harganya akan naik, ya. Promonya cuma untuk berapa unit aja, ya. Kemudian misalnya akan launching 1 bulan lagi, ya. Promo hanya buat bulan ini aja. Kemudian diskon 3% hanya sampai akhir bulan ini, ya. Kemudian ini jumlahnya hanya buat 30 orang pertama aja. Jadi ini adalah beberapa contoh daripada scarcity,
Jadi teman-teman bisa menggunakan teori ini pada saat melakukan follow up. Dan selain scarcity, teman-teman juga bisa follow up dengan menginfokan progres daripada proyeknya. Setiap bulan teman-teman bisa infokan, oh, bulan ini proyeknya misalnya apartemen, sudah sampai lantai 5, atau sudah groundbreaking, kemudian nanti 3 bulan lagi, oh sudah basement sudah lagi dibikin. Jadi terus dikasih progres daripada pembangunan. Dan tools-nya apa aja sih yang diperlukan untuk melakukan follow up? Udah pasti yang pertama telepon ya. Telepon itu paling bagus ya. Tapi nanti kalau kita ngobrolin telepon itu ada sesi sendiri dan itu bisa 1 jam kita ngobrolnya. Kemudian email ya. WhatsApp sekarang teman-teman paling banyak ya follow up menggunakan WhatsApp. Kemudian ada tool baru sekali namanya Zoom Meeting yang sekarang kita juga sedang pakai dan ini sedang trendy banget karena semua orang work from home sehingga semua orang terutama yang berkantor pasti sekarang sudah aware, udah tahu bagaimana menggunakan Zoom Meeting. Jadi mestinya ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Dan prioritas pertama kalau teman-teman melakukan follow up adalah gunakan telepon. Jadi next kita mesti belajar lagi bagaimana mastering menggunakan telepon agar terlihat benar-benar profesional. Ya, ini ada beberapa hal yang nantinya bisa di-develop lagi, kayak misalnya bisa bikin script yang proven, karena biasanya kita melakukan follow up itu yang kita sampaikan itu lagi. Jadi kalau script tersebut udah proven, udah terbukti bahwa ini efektif, bagus, dapat respon yang bagus, kita tulis ya, taruh 1, berarti ini winning script ya. Kemudian nanti ada lagi next follow up yang kedua, scriptnya seperti apa? Oh ini yang bagus, ya disimpan lagi. Jadi next kita bisa gunakan dengan customer yang berbeda script tersebut yang udah proven terbukti bahwa ini efektif, dapat respon yang bagus, ya. Kemudian follow up blueprint. Follow up blueprint itu teman-teman bisa bikin coret-coretan strategis dari follow up pertama misalnya sampai ke 12 apa aja yang mau disampaikan, kemudian lewat apa? Ya, misalnya pertama telepon, yang kedua apa? Email, yang ketiga bisa lewat WhatsApp, ya. Kemudian telepon lagi, terus apa yang mau disampaikan. Jadi sedetail mungkin kalian ditulis gitu. Bagaimana kalian melakukan follow up dan apa yang akan disampaikan. Ya, kemudian kalian bisa kualifikasi customer kalian ya berdasarkan kategorinya, yang cold, yang warm, yang hot, karena ini nanti pasti berbeda cara follow up-nya ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman belum banyak tahu ya. Ini adalah tool yang digunakan untuk melakukan follow up. Sekarang yang paling umum digunakan adalah WhatsApp dan Zoom Meeting. Zoom Meeting sekarang udah umum banget ya. Selama 1-2 minggu ini semua orang menggunakan Zoom Meeting. Ya. Apalagi WhatsApp. WhatsApp sudah mungkin 3 tahun ini ya. Ada beberapa tools yang lain yang bisa digunakan untuk follow up. Ya. Yang pertama adalah Get Contact. Get Contact itu adalah aplikasi caller ID atau misalnya bisa dibilang. Jadi di Get Contact itu kita bisa tahu setiap orang ini nama lengkapnya dia siapa atau nama panggilannya dia siapa. Karena Get Contact itu menyimpan bagaimana networking dari lead tersebut menyimpan nama dia di handphone mereka masing-masing. Misalnya bagaimana suaminya menyimpan nomor HP dia, pakai sebutan apa, anaknya, kemudian teman kantornya, kemudian misalnya agen propertinya, simpan dia pakai nama apa, itu semua kelihatan. Bahkan kadang-kadang kita bisa tahu dia punya
apartemen atau punya properti di mana aja, dia tinggalnya di mana, dari get contact itu lengkap banget. Jadi sebelum kita follow up customer, kita cek dulu dari situ. Jadi kita ketahuan, oh ini murni nih, ini investor bagus nih, investor besar. Oh ini bukan agen properti. Oh ini bukan orang developer gitu. Jadi ketahuan semua dari aplikasi tersebut, ya. Kemudian Mailchimp. Mailchimp ini adalah digunakan kalau teman-teman akan melakukan broadcast email. Ya, kalau kita melakukan email biasa kan 1, 2 atau mungkin 10 broadcast gitu ya. Kalau dengan Mailchimp, kalian bisa kirim sekali 1.000 atau 2.000 bisa otomatis berbarengan apabila teman-teman punya database. Jadi perusahaan-perusahaan besar hampir semuanya menggunakan tool ini Mailchimp. Kemudian Trello. Trello ini sebenarnya digunakan untuk kerja tim. Jadi misalnya di kantor ya, karyawannya ada 10 dan semua pekerjaannya link satu sama lain. Ini sangat perlu gunakan Trello karena untuk organize ya. Jadi ketahuan progresnya proyek ini bagaimana dan setiap orang bisa update gitu. Tapi kita sebagai agen properti juga bisa gunakan terutama buat yang main secondary. Bisa untuk simpan listing. Jadi listingnya rapi banget. Listing apa, fotonya taruh situ. Jadi nggak mencar-mencar. Ya. Bisa juga nanti gunakan apabila untuk customer yang udah beli. Customer yang udah beli nanti kita taruh di checklistnya semua. Mulai dari NUP, kemudian pemilihan unit, kemudian nanti DP1, DP2, kemudian PPJB, kemudian cicilan, kemudian nanti sampai handover gitu. Itu semua bisa dibikin lengkap gitu checklistnya. Jadi ini semacam kayak organize, rapi banget ya. Walaupun fungsi utamanya sebenarnya Trello bukan untuk itu, tapi untuk kerja tim. Kemudian juga ada yang namanya CRM, Customer Relationship Manager. CRM itu tool yang sebenarnya paling utama yang harus dimiliki oleh seorang sales, karena CRM itu adalah untuk organize keseluruhan kita punya data customer, ya. Kita bisa kelompokkan di situ customer-nya hot, lead, atau warm, atau unqualified, ya, atau udah closing, itu bisa juga. Kemudian kita bisa cek historinya, dari misalnya kita kontak customer tersebut bisa sampai 15 kali, kita udah tahu setiap kali, oh dulu kontak pertama kapan, historinya apa yang dibahas, yang kedua kapan apa yang dibahas, itu semua rapi dan mobile gitu ya. Jadi CRM itu bisa dibuka di handphone dan sangat mobile friendly. Jadi enak banget membukanya daripada kalau kalian sekarang tulis ya, ada di note, kemudian di agenda, kemudian berceceran di mana-mana lagi, itu susah banget nyarinya kan. Dengan CRM ini semuanya informasi itu lengkap ya, dan kalian bukanya hanya hitungannya detik. Kalau kalian disimpan tempat-tempat lain, kalian bisa 3 menit nyarinya, bahkan 15 menit, bahkan mungkin setengah jam, atau kadang-kadang 1 hari pun belum tentu ketemu. Tapi dengan CRM ini semuanya udah compile, lengkap jadi satu, dan itu keren banget ya. Cuma CRM ini banyak yang, kalau dari luar negeri banyak yang mahal, gitu, bahkan mahal banget ya. Yang dari dalam negeri murah, tapi ya terbatas gitu, tidak sebagus, maksudnya tidak sempurna lah ya, masih banyak kekurangannya. Jadi kita kan tergantung kebutuhannya, kita perlunya yang mana sesuai dengan budget kita masing-masing. Kemudian ada lagi yang namanya Calendly. Calendly ini adalah tujuannya untuk schedule appointment. Jadi misalnya ambil contoh, kita sudah follow up, kemudian customer-nya bilang, oke Dang, nanti hari weekend ya, kita showing ya, atau kita meeting ya. Nah, weekend itu ada 2 hari loh, ada Sabtu, ada Minggu. Kemudian Sabtu pun ada dari jam 9, 10, 11 sampai jam 5 sore misalnya untuk waktu kerja ya kita bilang. Nah, dengan adanya Calendly itu gampang banget. Oh baik Pak, nanti weekend kita ketemu ya. Kalau kita tanya, Pak jam berapa ya? Ah nanti aja. Nanti saya update lagi misalnya. Nah dengan Calendly teman-teman bisa dimudahkan. Nanti setelah selesai follow up, langsung teman-teman
kirim Calendly ke marketing ke customer-nya, nanti customer akan lihat. Kalian siapin hanya 2 waktu, Sabtu dan Minggu, kemudian jamnya udah tentuin dari jam 10 sampai jam 5 sore. Jadi nanti customer akan lihat, dia klik misal, oh saya hari Sabtu aja deh, hari Sabtu dia klik, kemudian dia bisa pilih jamnya jam berapa. Begitu dia tentuin misalnya jam 12, dia klik jam 12, otomatis send ke email gitu. Bahkan ada yang bisa send juga ke SMS dia. Ya. Jadi itu fungsinya kali ini, jadi sangat profesional. Dan itu juga selain konfirmasi, dia juga ada reminder-nya, otomatis reminder. Ya. Misalnya kita bisa set 1 hari sebelum kita meeting dikasih reminder. Atau 1 jam sebelum meeting kita kasih reminder. Contohnya sekarang aja ya, kita pakai Zoom meeting. Teman-teman, kalau yang sudah register 2 atau 3 hari yang lalu, teman-teman saat register itu langsung dapat email konfirmasi bahwa teman-teman udah terregister, udah terdaftar di acara Zoom meeting ini. Kemudian 1 hari sebelumnya, jadi kemarin ya, jam 2 siang, kalian akan dapetin namanya reminder. Ya. Kemudian tadi, acara kan jam 2, jam 1 siang, kalian dapat reminder lagi bahwa akan ada acara Zoom meeting jam 2. Jadi itu dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sama seperti Calendly. Dan berikutnya adalah bom-bom video. Bom-bom video ini adalah recording video, tujuannya supaya engage kita dengan customer tuh lebih dapat personal gitu. Jadi misalnya, ambil contoh nih, kayak tadi, oke Dan, Sabtu ya jam 2 kita lihat show unitnya. Setelah tutup, ya langsung saya bikin recorder. Ya, Pak Budi, saya baru selesai makan nih, enak banget makannya di sini. BTW Pak, thank you ya. Tadi Bapak tertarik dengan proyek ini dan nanti hari Sabtu jam 2 kita meeting ya. Jadi kita record, kemudian kita send gitu. Ya. Dan itu mobile friendly juga, jadi kita bisa record, kemudian send. Nah, send-nya lewat email. Begitu dia buka emailnya, misalnya malam-malam dibuka atau siangnya atau sorenya gitu, dia play, langsung recording kita ke play, kemudian setelah itu dia lihat di bawahnya ada namanya tombol call to action untuk konfirmasi, bahwa begitu dia klik konfirmasi, dia langsung masuk ke kalender dia bahwa Sabtu jam 2 ada appointment dengan kita. Ya, sama kayak Calendly, tadi begitu diklik itu konfirmasi, itu juga akan masuk ke kalender dia secara otomatis ya ke Google Calendar. Jadi kalau teman-teman semua pakai handphone ya, dan pasti ada kalendernya ya. Begini, ada kalendernya kan. Kelihatan nggak? Kurang ya? Nggak kelihatan ya. Ya, pokoknya di kalender langsung akan ke-sync gitu. Sabtu jam 2 akan meeting dengan Dadang untuk lihat proyek Ruko Elif Alam Sutra. Ya. Jadi ini adalah tool-tool modern yang mungkin teman-teman boleh consider untuk next gunakan agar follow up bisa lebih bagus lagi dan kelihatan banget sangat profesional. Jadi teman-teman nggak pusing, ya. Customer itu seneng beli gitu, tapi dia kan nggak suka dijualin, ya. Jadi teman-teman mesti kalau mau bagus ya, gunakan tool ini supaya memaksimalkan kalian punya follow up. Dan sebagai seorang agen properti ya, untuk menggali informasi, kita mesti berperan seperti seolah-olah kayak dokter gitu. Ya. Kayak dokter itu kita gali informasi. Dokter tuh nggak mungkin tiba-tiba kita datang, kemudian langsung dikasih resep. Oh, ini obatnya antibiotik ini. Kita belum ngomong apapun, kita sakit apa, ya. Sama seperti agen properti juga sama, ya. Kita harus gali informasi dulu dari customer-nya sehingga tahu, oh, project ini atau unit ini yang tepat buat customer tersebut, ya. Jadi kita gali informasinya apa aja, tujuannya buat apa, buat dia pakai sendiri atau buat investasi. Kemudian mau yang berapa bedroom kalau itu apartemen, mau yang 1 bedroom atau studio atau 2 bedroom atau 3 bedroom, ya. Kemudian pembayarannya mau apa, ya. Mau cash, mau installment, mau KPR, ya.
nanti decision maker-nya itu siapa aja, harus dia dengan istrinya atau dia bisa sendiri, ya. Kemudian rencana belinya kapan, mau segera atau mau sebulan atau 3 bulan lagi, ya. Dan kadang-kadang prospek kita itu bukan real buyer-nya, kemungkinan dia misalnya hanya sekretarisnya, ajudannya, ya, mungkin adiknya, ya. Jadi kita harus tahu dulu kita ngobrol dengan siapa, ya. Itu dengan kita gali informasi. Nah, apabila teman-teman yang udah lama di bisnis ini dan sering melakukan follow up, lama-lama kita punya sixth sense, ya, seolah-olah kita punya intuisi. Ini mau beli beneran atau nanya-nanya doang. Apalagi kalau tadi kita udah punya get contact, itu kita tahu dia itu siapa. Kemudian kita cek juga dari email, kalau dia ada emailnya, di Facebook dia, Instagram dia, kita bisa cek. Ya, ini bonafit nggak customer-nya? Ya. Nah, inilah salah satu kegunaan CRM. Kalau teman-teman melakukan follow up dan datanya hanya berdasarkan memori, teman-teman akan kalah. Karena keterbatasan daripada otak kita sebagai manusia, memorinya itu sangat sedikit. Ya. Untuk agen-agen di luar negeri, itu apa ya? Mereka betul-betul sangat profesional. Bahkan kalau di sana, mereka itu dipisahkan ada 3. Jadi masing-masing tuh punya peran sendiri-sendiri, ya. Yang pertama perannya sebagai marketer. Marketer itu tujuannya untuk lead generation, untuk cari customer, untuk cari prospek, cari lead, ya. Itu namanya the marketer. Jadi dia iklan di mana-mana, mungkin database olah gitu, ya. Itu satu orang. Kemudian orang kedua adalah scheduler. Scheduler itu bisa paling keren istilahnya adalah ISA, yaitu Inside Sales Associate. Jadi dia itu asisten daripada agent atau broker, ya. Jadi tugas dia adalah membuat gali informasi, kemudian mengkualifikasi lead, kemudian bikin appointment, ya. Nah, yang ketiga baru agen properti yang berlaku sebagai the closer, dia showing sampai closing, ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin kategori seperti ini baru sedikit, ya, yang menggunakannya. Salah satunya mungkin kayak 99.co, kemudian Pinhome itu udah menggunakan cara kerja seperti ini. Tapi kalau di Amerika atau di Singapura itu banyak banget yang namanya mega agent. Mega agent itu agent top yang sudah mempunyai asisten. Bahkan ada yang punya asisten 1, 2, 3, bahkan sampai 10 asisten. Jadi fungsinya tuh sendiri-sendiri. Jadi mirip kayak dia punya kantor sendiri. Padahal dia hanya agen properti aja. Nah, ini adalah kesalahan besar daripada kita sebagai agen properti. Paling banyak adalah kita tidak melakukan follow up. Atau kita menunda. Kalau udah menunda, udah pasti lupa. Ya. Jadi kesalahan kita, kenapa kita tidak banyak closing? Karena apa? Kita tidak melakukan follow up. Nggak ada closing kalau nggak ada follow up. Ya. Jadi ada Albert Einstein pernah menulis bahwa hanya orang gila aja yang mengharapkan hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang sama setiap harinya. Ya. Kalau teman-teman misalnya sekarang setiap bulan dapat 5 juta rupiah, kemudian kepingin untuk dapetin 1 bulan 50 juta, tapi apa yang dilakukan jam kerjanya sama, yang dilakukan juga sama, itu nggak mungkin. Kalau kalian sekarang dapatnya 5 juta, ya nanti bulan depannya lagi, setahun kemudian tetap aja 5 juta. Jadi kalian harus melakukan ya dengan cara yang berbeda, ya waktu kerja pun misalnya ditambah. Ya. Oke, nah ini adalah
beberapa alasan kenapa prospek kita tidak menghubungi kita lagi, ya. Mungkin mereka terlalu lama menunggu untuk di follow up, ya. Mungkin tidak ada personal connection, ya. Mungkin aja teman-teman salah menyebutkan nama dia, langsung dia tersinggung, langsung ditutup udah. Atau misalnya dia iya aja, besok-besok udah nggak mau di kontak lagi, ya. Kemudian mungkin aja kita sebagai agen properti nggak cukup confident, ya, dari suaranya, tone-nya, pace-nya, gitu, nggak confident. Dia merasa bahwa kok ini agennya nggak percaya ya. Itu akan membuat customer kita juga nggak percaya. Apalagi kalau ditanya ini nggak ngerti, tanya itu nggak ngerti, gitu ya. Udah PT duluan kan. Ya. Atau bisa juga buyer ini dia lagi hubungan sama agent lain lagi, ya. Atau ya, yang paling jelek ya cuma orang-orang yang mau cari info aja, ya mungkin di luaran sana ada kursus-kursus misalnya beli properti tanpa keluar modal sama sekali, bisa aja ya, gitu. Nah, saat melakukan follow up harap diperhatiin untuk betul-betul kalian fokus ya, sharp ya, mesti dengerin baik-baik apa yang disampaikan sama customer, jangan selalu kalian pengennya bicara gitu. Dengerin apa yang dia sampaikan. Misalnya, Dang, nanti kalau telepon saya hari Sabtu depan lagi ya, sebelumnya nggak usah telepon. Nah, itu betul-betul kita harus catat. Hari Sabtu, jangan telepon hari sebelumnya. Karena apa? Kalau kita misalnya telepon hari sebelum Sabtu, misalnya Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis atau Jumat, dia pasti nggak angkat atau bisa jadi dia marah, padahal dia udah info gitu. Ya. Atau misalnya udah jelas-jelas, nanti saya mau yang nanti 35 ya, yang tipe ini C. Dan saat ketemu dia lagi atau kita follow up lagi, dia lupa, kita nggak catat itu. Ya, kemudian kita tanya lagi, Pak, Bapak mau yang mana? Nah, dia marah, loh, kan saya udah bilang sama kamu, saya mau 35 tipe C. Ya, jadi teman-teman mesti benar-benar perhatiin secara penuh, ya, pay attention. Dan nggak boleh ya bikin customer itu merasa bersalah atau merasa seolah-olah kayak berutang sama kita. Pak, saya udah follow up Bapak sampai 10 kali loh Pak ya. Kok Bapak belum milih juga, belum booking juga. Jadi jangan bikin customer seperti itu, dalam posisi seperti itu tuh hubungannya akan jadi nggak enak ya. Kita tetap harus jalin hubungan kita akrab dan selalu positif. Ya, nah ini adalah prioritas kalau teman-teman akan melakukan follow up untuk keadaan saat ini, yaitu adalah existing customer, ya, yang customer kita yang sudah lama berhubungan dengan kita, ya, entah itu cold, entah itu warm, entah itu hot, ini adalah database kita, manfaatkan, ya, ini database kita yang terbaik. Yang kedua adalah database yang sama sekali kita belum olah, ya, kita bisa juga gunakan database ini pada saat seperti sekarang. Bisa lewat SMS blast, email blast, ya macam-macam WA. Atau kalau kita tahu dia, kita cek ternyata dia kelihatannya investor yang bagus gitu, ya udah langsung telepon aja. Nah, untuk melakukan follow up, lebih baik teman-teman ada target atau goal juga. Jadi setiap hari kalian punya target sendiri. Hari ini saya akan melakukan follow up 20 customer misalnya, atau mungkin 30 customer. Jadi setiap hari. Ya. Atau misalnya kalau jumlah customer sedikit, ya paling nggak 5. Oh, hari ini 5, besok 5, tiap hari terus gitu lakukan follow up. Jadi ada target. Kalau kalian misalnya, kalian udah tentuin mau 10, baru 3 kali follow up nih, berarti masih kurang 7. Ya, jadi setiap hari kalian ada target yang harus dikejar.
Ya, nah ini jangan kita menjadi salesperson, tapi jadilah sumber yang bernilai gitu, ya. Apalagi hubungan dengan properti. Jadi jangan tiap kali kalian follow up, kalian mau jualan terus gitu. Ya sekali-sekali kalau dia nanya apa, kita kasih update semua. Apalagi kalau teman-teman pengetahuan tentang propertinya cukup luas. Jadi customer pasti happy banget kalau dapat, oh Pak, ini kalau di sana begini, di sini begini. Kalau Bapak invest paling bagus yang ini, misalnya. Customer pasti senang banget ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bikin personal connection. Ya. Kalau teman-teman udah bisa jadikan customer ini seolah kayak teman baik kalian, waduh enak banget. Apalagi kalau sampai misalnya mau makan atau mau pergi kemana kita diajak, ya itu udah bagus banget, ya. Kalaupun misalnya dia tidak beli, ya mungkin dia banyak teman-teman, dia akan refer teman-teman dia ke kita. Nanti akan dikasih tahu, nih si Dadang agen properti bagus loh. Kalau mau beli properti apapun, nanti ke Dadang aja. Ya, ini adalah bagaimana kita provide value-nya. Ya, jadi project-nya kita harus tahu, kita harus kuasai 100%, project sekitarnya juga, ya. Kemudian, oh nanti potensi sewanya bagaimana, ya. Kemudian kita juga harus fokus untuk membantu customer kita, ya. Kebutuhan dia apa, kita harus bantu. Jangan hanya kita jualan-jualan, tapi kita ngerti, oh dia maunya. Jadi seolah-olah kita ini adalah problem solver. Customer punya problem, ya kita yang solve masalahnya dia. Dia akan happy kalau seperti itu. Jadi kita akan cari, oh ini saya saya kreditnya, misalnya kartu kreditnya sering telat bayar nih. Nanti kalau saya beli pakai KPR ditolak nggak ya? Atau apa? Bahkan yang lebih parah lagi, mungkin dia sudah collect 3, nanti kira-kira KPR bisa di-approve nggak? Nah, kita cari solusinya, kita hubungi orang KPR nih, bisa nggak nih? Kita kasih datanya dulu. Ya, kalau nggak bisa, dicoba cara lain, caranya bagaimana. Jadi cari solusinya. Kita bantu customer kita. Apakah saya seorang agen properti yang bagus? Banyak saya mengalami bahwa agen properti ada yang sudah 1 tahun pengalaman jadi agen properti, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Kalau dibandingkan dengan agen properti yang baru aja fresh gitu ya, itu saya banyak menjumpai bahwa agen properti yang baru itu lebih produktif, lebih banyak closing daripada yang seniornya. Jadi balik lagi ke kita sebagai personal, ya, kita mau belajar nggak? Kemudian kita mau improve nggak? Mau bikin progres nggak setiap kali? Kita mau melakukan dengan cara yang benar nggak? Karena dunia ini kan udah berubah, cara-cara pemasaran, cara follow up-nya pun berubah gitu. Jadi kita mesti belajar lagi, ya. Jadi kita mesti improve, ya. Jadi improve ini sama kayak atlet profesional. Kalau atlet profesional kan belajar, kemudian praktek, ya, kemudian dievaluasi, ya, kemudian dia improve, ada progresnya, kemudian dia belajar lagi. Sama kayak kita juga agen properti, kita juga harus ambil contoh kayak mungkin dulu misalnya pertama-tama kali kalian bergabung di kantor agen properti, kan ada sekolahnya, mungkin 3 atau 4 hari ya, belajar semua hal tentang properti. Pertama kali kita belajar, pasti kita dapat ilmunya mungkin hanya 40%. Ya, tapi setelah kalian kemudian praktek, 6 bulan atau setahun kemudian kalian ikut kursus yang sama, seperti kalian awal kali masuk, mungkin penyerapan ilmunya itu sudah 80%. Bayangin kalau kalian ikut yang ketiga kali, mungkin 2 tahunnya lagi, itu udah mendekati hampir 100%. Ya, jadi sangat berbeda. Ya.
Sama kayak atlet profesional juga sama. Dia selalu begitu, belajar, praktek, evaluasi, kemudian bikin progres. Ya, bukan hanya itu aja, ya. Prakteknya pun ya atlet yang betul-betul sukses gitu, itu akan berbeda dengan atlet yang biasa-biasa aja. Mungkin atlet yang sukses itu dia berlatihnya 2 kali lebih lama, 2 kali lebih apa ya, bobotnya ya, 2 kali bobotnya lebih berat daripada atlet yang biasa. Kenapa dia bisa sukses ya? Karena seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tool kalau teman-teman melakukan follow up ya, SMS atau WhatsApp, kita udah biasa, email, telepon, kemudian ini jarang digunakan oleh orang di Indonesia, tapi banyak di Singapura atau di China adalah WA voicemail, ya. Kemudian ada recording video, bisa video presentasi, video show unit, ya, reminder, ya. Bahkan banyak developer yang udah bikin 3D pakai Matterport. Kemudian ini Zoom meeting ya, buat presentasi juga bisa, ya. Kemudian meeting ya, ketemu langsung offline dan showing. Jadi ini berapa yang kita bisa lakukan kalau kita follow up. Nah, ini adalah di kantor kita, kantor kita di era Winham. Jadi di bulan Januari kita di era Indonesia nasional itu nomor 1, kemudian di bulan Februari juga nomor 1, kemudian bulan Maret ini juga masih masuk nomor 1 era nasional. Dan ini adalah beberapa marketing kita yang prestasi ya. Ada yang dari nomor 1, nomor 5, nomor 12 dari bulan Januari sampai Maret ya. Ya, ini. Ada beberapa marketing kita yang prestasi. Oke, nanti teman-teman kalau misalnya saya masih ada satu materi namanya telepon teknik, tapi nggak mungkin di-share kali ini. Tapi kalau misalnya ada yang mau, boleh dicatat nomor handphone saya, nanti ketik nama, kemudian tulis telepon teknik, nanti saya akan share materinya. Ya. Sebelum ini, oke, saya akan bikin ada sedikit poll ya, teman-teman boleh bantu isi ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, silakan. Yang pertama adalah bagaimana penilaian Anda terhadap materi tentang follow up ini? Ya silakan diisi. Kalau sangat tidak bagus 1, yang sangat bagus 5. Silakan pakai handphone juga bisa, komputer bisa, tinggal diklik. Yang kedua adalah bagaimana bisnis talk mengenai follow up ini bermanfaat bagi Anda. Apakah online seminar ini ya bermanfaat buat Anda? 1 sangat tidak bermanfaat, 5 sangat bermanfaat. Silakan diisi. Pertanyaan yang ketiga, apakah perlu dilaksanakan lagi bisnis talk seperti ini? 1 sangat tidak perlu, kemudian 5 sangat perlu. Ya, beberapa udah mulai isi. Silakan diisi teman-teman. Terima kasih nih Pak Dadang. Bermanfaat sekali ya Pak tadi untuk sharing dari Bapak itu. Kemudian yang keempat, apakah Anda mau dikirimkan materi presentasi yang sekarang ini, Fortune in the Follow Up? Kalau mau silakan tekan yes. Ya. Nanti kita akan email materinya ke alamat email masing-masing. Kemudian yang kelima, apakah Anda antusias memasarkan Ruko Elif Alam Sutra? Ya, kalau antusias silakan. Kalau sangat antusias silakan klik. Wah, banyak nih yang antusias, udah 8. Sangat antusias 3. Ya. Pertanyaan nomor 6, apakah Anda sudah mempunyai prospek pembeli investor Ruko Elif Alam Sutra? Wah, lumayan nih, banyak yang udah punya nih. Ya. Baru akan nawarin ke prospek juga banyak. Kemudian pertanyaan terakhir nih, ke-7. Apabila apartemen Elif Alam Sutra di launching, apakah Anda antusias memasarkannya? Sekarang kan baru ruko. Ya, next akan ada apartemen. Mungkin bisa 5 bulan lagi. Nah, ini kalau teman-teman antusias, nanti mungkin sama Pak Share,
sama Pak Ken mungkin akan dibikin sesi khusus ya untuk apartemen ini. Silakan poolnya diisi. Udah cukup banyak nih yang isi nih. Saya kasih waktu 2 menit lagi ya, udah cukup banyak sih. 2 menit lagi untuk isi pool ini. Halo Pak Dadang. Oke, 1 menit lagi. Nanti habis ini saya akan show lagi konteks saya kalau teman-teman mau materi tentang telepon teknik ya. Oke, 30 detik lagi poolingnya saya akan tutup. Masih bertambah terus nih. Yang isi. Sorry Pak Ken, aku agak ini nih tadi. Nggak apa Pak. Pak bisa dengar saya Pak? Iya. Iya Pak. Tadi komputernya ngehang. Sorry. Nggak apa-apa Pak. Ya. Udah nih, udah balik lagi. Gimana nih teman-teman? Tadi thank you banget dari Pak Dadang nih udah share itu infonya itu sangat lumayan. Udah cukup banget Pak. Udah Pak Ken udah 80 lebih nih yang isi pooling. Poolingnya saya tutup ya sekarang ya. 87, boleh Pak. 87 yang isi pooling. Oke, saya tutup ya. Oke. Nanti reportnya akan saya share ke Pak Ken. Kemudian tadi ada permintaan dari teman-teman. Ini nomor telepon saya. Kalau teman-teman mau perlu materi tentang telepon teknik ya. Bagaimana melakukan telepon secara profesional ke customer masing-masing. Pak Dadang, ini juga ada beberapa pertanyaan sih Pak dari salah satu dari Pak. Boleh silakan. Project. Dia tanya Pak, dari beberapa apps dan tool yang tadi Bapak jelaskan, apakah semuanya aplikasi berbayar atau free itu Pak? Ada yang berbayar, ada yang free. Ya kayak misalnya Zoom meeting teman-teman bisa pakai free. Cuma bedanya adalah itu kalau free itu berarti hanya 40 menit durasinya, nggak bisa lebih. Kemudian juga kalian nggak bisa record, nggak bisa rekam. Kalau Zoom meetingnya kalian nggak berbayar. Yang lain ada pertanyaan apa lagi? Ada lanjutannya lagi nih Pak dari Pak Jo lagi. Jadi kira-kira berapa budget yang Bapak siapkan untuk semuanya itu Pak per bulan secara cost Pak? Kurang lebih. Nggak mahal kok. Dan itu bisa di-sharing ya. Nggak harus ya, semuanya. Nggak harus semuanya kita sendiri. Ambil contoh nih. Kita langganan Zoom meeting yang berbayar. Kan Zoom meeting itu kita bisa pakai barengan. Misalnya berlima. Yuk 5 orang atau satu kantor. Dia pakai satu Zoom meeting ya. Kita pakai rame-rame. Kan cukup satu. Mungkin prinsipalnya justru yang mau bayarin. Udah, saya pakai punya saya aja. Nanti teman-teman yang lain boleh pakai deh. Kan kita bisa share. Ambil contoh juga misalnya kita leverage ya. Kan banyak sekali kalau saya lihat ya, teman-teman ini kerja sendiri. Ya. Jadi waktunya banyak kebuang untuk hal-hal yang sebenarnya yang bisa didelegasi. Misalnya pasang spanduk lah, kemudian antar-antar dokumen gitu. Itu kan bisa kita hire seorang marketing support gitu untuk pasang spanduk. Nah, itu bisa rame-rame. Ayo bertiga, berlima, agent kita bareng-bareng ya, iuran untuk gaji bulanan spot ini gitu. Jadi cost-nya relatif ya Pak, sebenarnya ya Pak, tidak terlalu besar juga ya Pak. Iya, kayak misalnya CRM misalnya mau yang 1 bulan 50.000 yang gratis ada,
yang 50.000, 100.000 sebulan ada, mau yang 3 juta, 4 juta sebulan juga ada. Jadi kita bisa milih. Ya. Jadi bisa disesuaikan dengan budget ya, Pak? Bentar, Ken. Suaranya saya hilang lagi. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya, jadi bisa disesuaikan sama budget ya, Pak? Iya, sesuaikan dengan budget, pasti. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Fitri Dani. Jadi menurut Bapak sebaiknya kalau follow up prospek itu langsung banyak atau sedikit-sedikit Pak? Dari era Emerald nih Pak. Iya pasti jangan ditunda langsung. Jadi gini, kalau kita melakukan follow up, begitu kita dapat customer, detik itu juga kalau bisa kita lakukan follow up. Ya, nggak boleh lebih dari 5 menit. Kalau udah lebih dari 5 menit, mungkin customer itu udah beralih otaknya atau misalnya aktivitasnya untuk kegiatan yang lain udah nggak antusias lagi. Jadi level antusiasnya peak-nya udah turun. Secepat mungkin kita lakukan follow up. Semakin lama mood-nya udah berubah. Jadi kalau yang Bapak Dadang barusan jelasin nih Bu Fitri ini sebenarnya lebih kayak durasi. Jadi pada saat Ibu ada mendapatkan inquiry dari klien itu seberapa cepat Ibu harus follow up dan itu jawabannya ya harus sesegera mungkin supaya ini prospek atau inquiry ini tidak langsung pindah ke tempat lain gitu loh. Betul. Dan kalau zaman sekarang, iya Pak Ken, kalau zaman sekarang itu customer atau prospek itu tidak setia. Dia gampang pindah ke lain hati, ya. Iya. Jadi misalnya kalau sekarang nih hubungi kita, kitanya nggak bisa dihubungi. 1 menit kemudian dia akan telepon agent lain. Iya. Ya. Apalagi di era digital kayak gini ya Pak, itu di mana-mana digital banyak sekali nomor telepon agent ya Pak ya. Jadi kalau satu nggak langsung dibales, dia langsung cari yang lain. Benar-benar. Jadi kalau yang tadi Bu Fitri tanyain lagi, Pak, maksudnya follow up orang itu banyak-banyak atau sedikit-sedikit, Pak? Maksudnya dalam arti kayak sekali follow up klien berapa banyak atau follow up klien ya satu-satu gitu, maksudnya gitu, Pak? Kalau tadi yang paling bagus kalau teman-teman mau melakukan follow up itu block time, ya. Coba dalam 1 hari kalian sisihkan waktu 1 jam, kalian block time di ruangan khusus, ya, yang nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada telepon, ya. Nggak ada TV, nggak ada apapun, ya. Otak kalian fokus, ini selama 1 jam kalian akan melakukan follow up. Itu hasilnya akan jauh lebih maksimal. Ya, siapin semua brosur, catatan, apa semua, udah siap semua di situ. Jadi, kemudian udah ditulis siapa aja yang akan kalian lakukan follow up. Misalnya ada 10 nama. Udah fokus, cuma 10 nama itu yang ada di meja, kalian melakukan follow up. Jadi, hasilnya betul-betul akan maksimal. Tips dari Pak Dadang barusan bagus banget tuh Bu Fitri dan juga untuk teman-teman. Jadi benar-benar block time itu 1 hari sempatkan 1 jam, 2 jam khusus untuk follow up. Dan kalau kita fokus di sana, harusnya nanti klien-kliennya itu yang di follow up itu kegali ya Pak, atau ke sortir yang mana yang memang bakal di follow up lagi, yang mana yang hot, yang mana yang memang tidak perlu di follow up lagi. Iya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi mungkin sebelum kita mau akhirin sesi ini. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Karena kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup aja ya, Pak ya. Iya, Pak Dadang. Terima kasih nih, Pak. Atas waktunya. Udah dikasih kesempatan ini untuk sharing ilmunya tentang follow up. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman agent ya. Kita nggak pelit ilmu, kita share aja apa yang kita punya. Mudah-mudahan ya bermanfaat, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bisa menambah antusias kalian untuk tetap bekerja dengan baik di bidang properti ini. Ya. Terima kasih juga Pak Dadang buat waktunya dan juga buat teman-teman yang udah join ke acara ini. Semoga nanti kita ketemu lagi di Business Talk selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Dadang, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dadang, terima kasih semuanya. Ya.